Informasi penting mengenai pengguna gas LPG 3 kg bersubsidi. Ada beberapa kebijakan terkait pengguna tabung gas melon. Apakah subsidi gas LPG 3 kg dicabut karena sebagian besar penggunanya justru dinikmati oleh orang kaya dan orang mampu? Bagaimana nasib pengguna tabung gas melon ini ke depannya? Simak terus beritanya. Dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan tetap ceria. Tabung gas LPG memang menjadi salah satu bahan yang sangat kita butuhkan. Bagaimana tidak, setiap hari kita akan membutuhkan tabung gas LPG untuk memasak. Kalau sudah habis pun tabung gas LPG pasti cepat-cepat kita ganti. Karena begitu pentingnya, sehingga ketika ada isu terkait gas LPG 3 kg, buru-buru masyarakat pengguna gas LPG 3 kg ini mendapat tanggapan dari masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya menginformasikan aturan terkait cara membeli tabung gas 3 kg bersubsidi. Nah, teman-teman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan aturan soal pembelian gas LPG 3 kg dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Aturan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri ESDM nomor 37 tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang liquefied petroleum gas tertentu tepat sasaran. Keputusan yang ditandatangani Menteri SDM Arifin Tasrif pada tanggal 27 Februari 2023 lalu tersebut mengatur penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu tepat sasaran sesuai masyarakat yang membutuhkan. Diatur pula soal skema penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dan beberapa syarat yang wajib dipatuhi masyarakat dan kelompok terkait. Liquefied petroleum gas tabung 3 kg merupakan liquefied petroleum gas tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu, yaitu untuk kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Wah, repot juga ya teman-teman seandainya lupa bawa KTP. Apakah harus menunda pembelian gas LPG 3 kg? Nah, tahap distribusi gas LPG 3 kg menggunakan KTP, Kementerian SDM menetapkan 2 tahapan dalam pendistribusian LPG tertentu supaya pembeliannya lebih tepat sasaran. Untuk tahap 1 mengatur proses pendataan pengguna LPG tertentu dilakukan oleh Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu. Data pengguna LPG tertentu nantinya dimasukkan ke dalam sistem berbasis web dan atau aplikasi yang dibuat badan tersebut. Tahap 1 juga mengatur pembelian LPG tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG tertentu yang sudah terdata dalam sistem berbasis web dan aplikasi. Sementara itu, untuk tahap 2, pendistribusian LPG tertentu mengatur pemadanan data pengguna LPG tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu. Hal tersebut dilakukan berdasarkan data by name, by address dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian atau lembaga terkait. Kementerian SDM juga menetapkan penentuan sasaran pengguna LPG tertentu dengan 2 ketentuan. Yang pertama, hanya pengguna LPG tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam data by name by address dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian atau lembaga terkait yang dapat membeli LPG. Kemudian pengguna LPG tertentu yang namanya sudah masuk dalam data by name by address dapat membeli LPG, namun dikenakan pembatasan volume pembelian. Pembatasan volume pembelian LPG tertentu per bulan per pengguna LPG tertentu. Pendistribusian LPG tertentu pada tahap 1 itu dilakukan secara bertahap pada 1 Maret 2023. Sementara pendistribusian LPG tertentu pada tahap 2 itu dilaksanakan setelah peraturan Presiden soal pemasaran pengguna LPG tertentu diberlakukan.
Dalam keputusannya, Arifin juga menetapkan beberapa syarat yang wajib dipatuhi calon pembeli sebelum mendapatkan LPG tertentu. Pada poin mekanisme pendistribusian tahap pertama, pendistribusian LPG tertentu dilakukan kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Pendistribusian tersebut hanya dapat dilakukan oleh subpenyalur LPG tertentu dan pendataan pengguna dan transaksi pembelian LPG tertentu dilakukan oleh badan usaha penugasan yang membuat sistem berbasis web atau aplikasi. Aturan pembelian LPG tertentu hanya berlaku untuk satu nama dalam NIK atau KK untuk pengguna LPG tertentu dapat menjadi kategori rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Nah, teman-teman, adapun Badan Usaha Penugasan juga melakukan pencocokan data pengguna LPG tertentu dengan data by name by address. Bagi pengguna LPG tertentu yang namanya sudah dimasukkan ke dalam data, dapat melakukan pembelian LPG tertentu di subpenyalur LPG tertentu dengan menggunakan KTP yang sudah didaftarkan. Subpenyalur LPG tertentu akan melakukan input NIK pada sistem berbasis web dan atau aplikasi, termasuk mencocokkan data dari KTP yang ditunjukkan pengguna LPG tertentu. Keputusan ini juga menetapkan ketentuan soal penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan dalam pendistribusian LPG tertentu supaya tepat sasaran dilakukan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Nah, teman-teman, dalam rangka pembelian gas LPG ini, agar yang membeli itu tepat sasaran, maka pihak Pertamina Patraniaga menetapkan atau menerapkan sistem pencatatan berbasis teknologi digital dalam pelayanan LPG bersubsidi ukuran 3 kg di pangkalan resmi Pertamina yang selama ini hanya dicatat secara manual. Nah, untuk memastikan penyaluran barang subsidi tersebut dilakukan secara transparan, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra di Jakarta pada hari Senin itu mengatakan inisiasi ini dilatar belakangi dengan keputusan pemerintah antara lain Surat Menteri SDM nomor 170/MG 05/MEM/M/2022 tanggal 6 Juni 2022. Poin B, agar Pertamina segera melakukan registrasi konsumen pengguna LPG PSO subsidi mulai tahun 2022 sebagai upaya awal pendistribusian LPG subsidi yang tepat sasaran. Atas dasar tersebut, Pertamina Patraniaga melakukan inovasi dan saat ini menjalankan keputusan Menteri SDM nomor 37 tanggal 27 Februari 2023 tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang LPG tertentu tepat sasaran dan keputusan Dirjen Migas nomor 99.K tanggal 28 Februari 2023 tentang penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG tertentu tepat sasaran. Sebagai operator, Pertamina Patraniaga wajib dan harus amanah dalam menjalankan penugasan penyaluran LPG subsidi 3 kg dengan tepat kuota. Pencatatan digital ini adalah upaya agar penyaluran LPG subsidi 3 kg ini makin transparan. Siapa saja yang membeli dan berapa banyak yang disalurkan melalui pangkalan tersebut, kata Mars Ega dalam keterangan resminya. Dalam mempermudah masyarakat dan pengguna LPG subsidi 3 kg, Mars Ega mengatakan bahwa sudah ada data masyarakat yang didaftarkan secara langsung disinergikan dengan data pemasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE untuk masyarakat umum, data Kementerian Koperasi dan UKM untuk usaha mikro, dan Kementerian SDM terkait petani serta nelayan sasaran yang menerima paket konversi LPG subsidi 3 kg. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat. Bagi yang sudah terdaftar sesuai kriteria tersebut, maka konsumen ketika membeli di pangkalan resmi akan langsung muncul datanya dan dapat melanjutkan transaksi. Cara pembelian pun masih sama seperti sebelumnya, pembayaran bisa tunai maupun digital. Bagi yang belum atau tidak terdaftar, masyarakat juga tidak perlu khawatir karena tetap akan dilayani, namun dengan mendaftarkan datanya terlebih dahulu di pangkalan LPG terdekat. Baik teman-teman, demikian video kali ini informasi penting untuk semua pengguna gas LPG 3 kg bersubsidi.
Semoga berita ini bermanfaat, like dan share, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum berlangganan dengan channel Info Bansos. Saya Amran undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.